Musim penghujan telah tiba dan sudah saatnya pula untuk kembali bercocok tanam ataupun menanam padi. Dan kali ini aku kembali lagi ingin menanam padi pada hari ini, dan jenis bibit apa yang saya pilih yaitu bibit Inpari 32. Dari masa ke masa saya tidak bisa berpindah hati ataupun berpaling ke jenis bibit lain. Nah, mengapa bisa saya memilih Inpari 32 dalam setiap saya menanam padi? Ikuti yuk videonya, apa aja keunggulan dari jenis padi Inpari 32 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani Indonesia. Kembali lagi bersama dengan Yuyun Petani Happy. Kali ini waktunya aku bercocok tanam ya. Ini kembali lagi untuk menanam padi. Setelah pada video sebelumnya saya panen jagung, ini bekas panen jagung langsung saya kasih padi. Dimana pada tahun-tahun sebelumnya ataupun bulan-bulan sebelumnya sebenarnya satu tahun sawah saya ini 3 kali untuk tanam padi, 3 kali bisa panen padi. Dan seperti di konten-konten sebelumnya, di bulan-bulan yang lalu saya tidak pernah beralih dari jenis pari yang satu ini ataupun jenis padi yang satu ini, yaitu varietas pari Inpari 32 Jumbo. Keturunan dari si herang ini benar-benar menjadi pilihan utama saya dikala saya akan menanam padi. Keunggulan yang benar-benar signifikan daripada varietas bibit Inpari 32 ini membuat saya benar-benar tidak bisa berpaling semenjak pertama kali saya mengenal bibit Inpari 32 ini. Dimana selain ada tekstur rasa pulennya di hasil berasnya, karena ini untuk makan juga, untuk makan sendiri juga, selain untuk dijual, benar-benar berasnya itu memiliki tekstur rasa yang pulen dan megar. Benar-benar saya sangat menyukainya, dan selain itu juga banyak kelebihan lain yang membuat benar-benar saya itu tidak bisa berpaling dari bibit Inpari 32 Jumbo ini. Dimana Inpari 32 Jumbo ini memiliki masa tanam yang lebih pendek, yaitu hanya sekitar 120 hari setelah semai. Dan hal ini benar-benar menjadikan keuntungan tersendiri bagi saya dalam proses cepat panennya, karena satu tahunnya bisa panen 3 kali ya. Selain itu, dari varietas Inpari 32 ini juga lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit yang sering sekali menjadi momok bagi para petani. Hal ini benar-benar saya rasakan dari bulan ke bulan, tahun ke tahun setelah saya mengenal bibit Inpari ini. Dan yang lebih menguntungkan lagi dari bibit Inpari, apalagi dengan harga padi yang saat ini lumayan bagus ya, dengan harga beras yang saat ini lumayan bagus, saya merasakan hasil gabahnya itu benar-benar lebih tinggi dan rata-rata itu mencapai hampir 6,3 ton untuk per hektarnya. Dan tidak mengherankan juga jika penggunaan benih Inpari ini dari tahun ke tahun meningkat, dan saya sendiri dari tahun ke tahun itu tidak pernah beralih dari bibit Inpari ini. Dari tahun ke tahun yang saya rasakan, keunggulan dari varietas padi ini tidak hanya terbatas pada ketahanannya terhadap kekeringan dan penyakit seperti kresek dan tunggro, tapi juga bobot dari gabah itu benar-benar lebih berat, lebih antep gitu. Kalau untuk dijual satu karungnya itu benar-benar berbeda dengan bibit jenis Inpari yang dulu-dulu pernah saya tanam. Bibit Inpari ini berat banget, berisi begitu ya, dalam katanya jauh lebih berisi. Bibit Inpari 32 ini juga menawarkan karakteristik lain, seperti halnya bentuk gabahnya itu panjang, ramping, dan lebih besar ya teman-teman, benar-benar utuh-utuh gitu, dan daunnya sendiri berdiri tegak kayak bendera, serta potensi hasil panennya yang sangat tinggi, bisa mencapai sekitar 9,8 ton lebih untuk per hektarnya. Dengan kondisi gabah kering ini benar-benar
menjadikan saya tergiur dan tidak pernah beralih dari bibit Inpari 32 ini dari masa ke masa. Selain juga nasinya yang benar-benar pulen dan juga megar, ini membuat benar-benar bertahan pada bibit Inpari ini. Bibit Inpari 32 ini ya teman-teman memiliki tinggi tanaman sekitar 93 cm dan umur tanaman yang relatif singkat, yaitu sekitar 100 hari hingga 120 hari, dimana Inpari 32 jumbo ini juga tahan terhadap serangan wereng, batang coklat atau blotip 1, 2, dan 3 serta beberapa jenis penyakit lainnya yang membuat sangat cocok ditanam di ekosistem sawah di dataran rendah hingga ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Nah, ini teman-teman, aku udah mulai menanamnya dan nanti tunggu ya bagaimana proses perkembangan dari bibit Inpari 32 ini hingga sampai kepada masa panennya. Dan teman-teman semuanya perlu ketahui juga, dengan menggunakan bibit Inpari ini juga selain tahan hama dan juga dengan kadar bobot dari padinya yang berat, membuat hasil tanamnya itu jauh, hasil untuk bibitnya itu hasilnya itu jauh lebih banyak ya. Dan ini aku menanamnya khusus di musim penghujan seperti ini untuk tanamnya itu saya bikin 2-3 ya, dikarenakan banyak keong juga di sini biar tidak dimakan keong. Seandainya dimakan keong masih ada sisa kayak gitu ya. Nah, ini teman-teman, beginilah pengalaman aku di dalam menanam bibit Inpari 32. Dan buat teman-teman yang belum pernah mencoba, buat petani Indonesia yang belum pernah mencoba bibit Inpari, boleh dicoba. Benar-benar ini kan di sini ya tanahnya itu berlumpur banget, gembur. Di tanah persawahan saya ini gembur, dan selama saya menanam bibit Inpari ini jauh dari ini ya roboh ya teman-teman. Ini jadi tahan, batangnya itu betul-betul kuat dan tahan roboh. Berbeda dengan jenis-jenis pari yang pernah saya tanam sebelumnya, dan yang membuat saya suka juga untuk hasil dari Inpari ini ketika udah dibersihkan ataupun diseleb itu daun-daunnya ataupun jeraminya itu tidak hancur gitu ya. Nah, inilah teman-teman semuanya pengalaman aku di dalam menanam bibit Inpari, dan simak terus ya bagaimana perkembangan pertumbuhan dari padi jenis Inpari 32 ini. Nah, terima kasih buat teman-teman semuanya, semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk seluruh petani Indonesia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.